Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, insyaallah kita masih diberikan kesempatan dan keikhlasan untuk melakukan perbuatan yang baik. Di masa pandemi COVID-19 ini kita dituntut untuk belajar daring, belajar secara online, tanpa ada tatap muka yang harus kita lakukan. Untuk itu maka kali ini saya akan memberikan paparan tentang cara memeriksa pemeriksaan dari komponen sistem pendingin, mulai dari memeriksa tutup radiator sampai komponen yang lain. Diharapkan nanti kalian bisa untuk melakukan pemeriksaan pada komponen pendingin pada waktu nanti sudah diizinkan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Selama ini kita masih daring karena belum ada izin dari pihak terkait. Untuk mengawali nanti kita lakukan persiapan alat. Alat yang kita gunakan yaitu yaitu radiator cup tester. Ini fungsinya untuk melakukan pemeriksaan dari komponen sistem pendingin. Ini adalah pompa radiator atau radiator tester yang berfungsi untuk menghasilkan tekanan dan juga dilengkapi dengan manometer yang berfungsi untuk mengetahui tekanan yang dihasilkan oleh pompa itu sendiri. Ini adalah termosuhu untuk mengetahui suhu air radiator. Yang berikutnya adalah adapter yang berfungsi untuk memeriksa tekanan dari tutup radiator. Yang nanti kita sambungkan dengan tutup radiator, kita pasang jadi satu dengan adapternya. Lalu kita pompa, nanti hasilnya akan kelihatan pada jarum pompa. Salah satu macam-macam alat ukur yang sering kita gunakan pada saat servis kendaraan adalah radiator tester atau juga sering disebut dengan radiator cup tester. Radiator tester digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kebocoran pada sistem pendingin kendaraan. Selain itu alat ini dapat digunakan untuk memeriksa kondisi dari tutup radiator. Mari kita buka kita lepas tutup radiator Setelah itu kita pasang pada yang namanya adapter kita sambungkan dengan alat yang ini kita sambung. Lalu kita pasang pompa radiator itu sambungan pompa kalau sudah terpasang maka kita tekan, kita putar. Sudah terpasang ini kita pasang sambungan yang menuju ke pompa radiator. Kalau sudah berikutnya kita pompa, kita cek apakah tekanan ada penurunan Nah ini ada 1,1 bar satuannya atau 108 kilopascal kPa.
ya pada manometer akan menunjukkan ya 1,1 ya atau batas hijau. Jadi pada waktu batas hijau itu tutup radiator akan membuka. Jadi tidak sampai di merah. Kalau sudah buka otomatis kita pompa tidak akan naik karena katup tekan sudah membuka. Nah ini kita pompa lagi tidak akan naik ya, karena apa? Karena itu katupnya sudah membuka ya dan menutup. Nah otomatis dia juga tidak akan turun. Nah itu ya, kalau turun berarti ada kasus pada tutup radiator. Nah kita pompa lagi. Nah, ya tepat ya 1,1 ya, dipompa lagi dia tidak akan naik. Berarti artinya kesimpulannya ya tutup radiator ini masih layak kita gunakan ya. Kalau tekanan kurang ya dia akan berhenti ya, kurang dari 1 ya dia akan berhenti karena dia katupnya membuka. Nah kita lepas ya, kita lepas, kita pasang ya yang menuju ke radiator. Berikutnya adalah ya memeriksa kebocoran air pendingin ya, dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi kebocoran ya pada sistem pendingin ya di dalam mesin atau tidak ya. Kebocoran air pendingin ya dapat terjadi pada sambungan selang ya, sambungan pompa, water jacket dan komponen yang lainnya. Berikutnya adalah kita periksa ya kebocoran air pendingin ya. Yang pertama kita lepas tutup radiator ya sudah. Kita pasang radiator tester ke lubang tutup radiator ya. Sudah, lalu kita tekan pompa radiator sampai tekanan spesifikasi ya. Jangan menekan pompa melebihi tekanan spesifikasi karena apa? Karena dapat merusak sambungan-sambungan pada sistem pendingin ya, contohnya sambungan pada selang. Oke, berikutnya jika terjadi kebocoran ya pada sistem pendingin, maka sebaiknya segera kita lakukan langkah-langkah dari perbaikan ya, atau kita periksa lagi dari sambungan-sambungan selang ya, mungkin ada kebocoran ya. Langkah berikutnya adalah kita periksa ya suhu dari air radiator ya. Suhu dari radiator ya, karena ini radiatornya dingin ya, maka suhunya akan menunjukkan angka yang lebih kecil dari spesifikasi kendaraan itu sendiri. Oke. Berikutnya kita periksa ya kualitas air pendingin ya pada air radiator ya. Ini menggunakan air coolant ya masih berwarna merah, artinya dia belum berubah warna, berarti dia masih baik untuk kita gunakan ya. Berikutnya ya kita cek reservoir apakah isinya cukup ya. Apabila isinya terlalu rendah maka wajib kita tambahkan air pendingin ya sampai ke posisi full pada reservoir ya. Jangan mengisi reservoir hingga penuh ya, karena apa? Karena kalau melebihi ya tanda full maka radiator dalam kondisi panas, reservoir akan terisi cairan ya dari radiator dan akan menyebabkan penambahan air dalam reservoir, otomatis air akan tumpah ke luar. Dan berikutnya ya kita periksa ya selang ya, sambungan selang ya bagian atas ya, atas itu bagian yang panas ya dari mesin menuju ke radiator, dan kondisi dari selang ya mungkin terjadi keretakan ya selangnya ya, dan sambungan yang bawah ya, sambungan selang bagian bawah bagian dingin ya, dan kondisi selang ya mungkin ada yang retak atau ada yang cacat.
Berikutnya adalah tutup radiator ya. Tutup radiator itu sendiri ada 2 katup ya. Katup tekan, katup hisap ya. Kita periksa dulu ya. Kita melakukan pemeriksaan tutup radiator dengan manual ya. Kita periksa katup tekan ya, ini ya, kita periksa posisinya, kita tekan ya, dan dia bisa kembali dengan sempurna ya. Artinya katup masih bisa digunakan ya. Kalau tadi kita menggunakan alat ya, radiator cup tester, ini pakai alat manual. Kita periksa katup vakum ya. Ini kita tarik ya, katup vakumnya. Jadi bisa ditarik, kita lepaskan, dia masih bisa kembali ke posisi semula. Artinya katup masih dapat bekerja dengan baik ya. Karena banyak ya tutup radiator katup vakumnya tidak bekerja, dia lengket ya, ditarik tidak bisa, ditekan juga tidak bisa, dia tidak bisa kembali karena kotor ya. Ini masih layak karena kita tarik ya, masih bisa kembali seperti sedia kala. Berikutnya adalah kita periksa ya, sambungan ya, sambungan dari selang ya yang ada di dalam mesin ya. Ini kita pakai mobil Grand Max, berarti kita harus membuka jok mobil ya sebelah kiri. Oke. Ada yang lain ya, dari Grand Max itu ada baut nempel ya, dia berfungsi untuk ya istilahnya mengangin-angini ya. Angin-angin ini pada waktu kita mengganti dari sistem air pendingin ya. Ada nempelnya ini ya. Jadi kalau kita tidak membuang airnya, otomatis mesin akan panas karena air dalam radiator tidak penuh ya. Nanti kita buatkan video bagaimana kita mengganti air radiator pada mobil Grand Max. Oke ya, periksa sambungan ya. Kalau sudah periksa sambungan, kita periksa kondisi dari selang ya, terjadi retak atau tidak ya. Berarti periksa kondisinya ya. Kalau tidak kebocoran berarti kondisi masih bagus. Bisa baut nempel ya, mungkin ada kebocoran pada baut ya, kurang kencang atau bagaimana ya. Ya, banyak yang terjadi karena kesalahan. Oke, yang sebelah dalam itu adalah saluran radiator yang menuju ke dalam radiator ya, dari radiator ke mesin. Yang atas ini dari mesin ke radiator. Itu jejer berduaan tuh ya. Ini ya komponennya banyak sekali ya. Jadi kita periksa dengan kondisi pada waktu mesin mati ya, mesin off